Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai langgeng 58 berusia 102 hari setelah tanam. Kali ini, Mimin akan melakukan pemetikan yang pertama. Pemetikan dilakukan siang hari pada saat cuaca cerah. Panen cabai rawit dapat dilakukan saat tanaman berumur 75-100 hari setelah tanam, tergantung pada varietas dan ketinggian tempat tumbuh. Di dataran rendah, panen pertama dilakukan pada umur 75-80 hari setelah tanam. Di dataran tinggi, panen dilakukan pada umur 90-100 hari setelah tanam. Interval panen di dataran rendah adalah 2-3 hari, sedangkan di dataran tinggi adalah 3-5 hari. Panen sebaiknya dilakukan pada cuaca cerah. Ciri cabai rawit siap panen, buah berwarna merah, hijau kemerahan, atau hitam kemerahan. Buah berbentuk padat dan memiliki bobot maksimal. Buah tidak ada yang belang hitam. Cara panen. Pemanenan buah cabai dilakukan dengan mengikut sertakan batang buahnya. Dijaga supaya tidak merusak ranting dan percabangan tanaman cabai. Saat panen langsung dilakukan sortasi, buah yang rusak atau kena hama langsung dipisahkan. Pasca panen, cabai harus terlindungi dari sinar matahari langsung dan air hujan. Lakukan proses pendinginan untuk menurunkan panas yang terbawa dari lapangan hingga sama dengan suhu ruang. Pada video kali ini, Mimin akan membahas tentang penggolongan unsur-unsur hara dan pupuk. Jika manusia dan hewan membutuhkan makanan untuk melangsungkan hidupnya, tumbuh dan berkembang, maka demikian pula dengan tumbuhan. Bedanya adalah jika manusia dan hewan merupakan makhluk heterotrof yang mendapatkan sumber makanannya berupa zat-zat organik dari makhluk hidup lain. Tanaman sebagai makhluk hidup ototrof memproses sendiri zat-zat organik dari bahan bakunya berupa unsur-unsur kimia sederhana yang disebut hara. Hara ini diperoleh tanaman dari alam sekitar maupun dari pemberian manusia. Unsur hara yang diperoleh secara alamiah dan sangat berlimpah terdiri dari karbon C, oksigeno, hidrogen hari. Ketiganya merupakan unsur hara mutlak atau pokok bagi tanaman, sebagai bahan utama dan dominan penyusun tubuh tanaman. Tanpa ketiga unsur tersebut tanaman tidak mungkin bisa hidup. Selain ketiganya terdapat pula nitrogen N, sulfur S, kalsium C, fosfat panjang, kalium K, magnesium Mg, dan mineral-mineral mikro. Tersedia juga di alam dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup yang telah terurai, serta dari mineral tanah misalnya sisa material vulkanik. Tetapi ketersediaan unsur-unsur ini relatif terbatas. Bagi tanaman yang tumbuh alami seperti rerumputan, pepohonan di hutan, semak belukar dan tumbuhan liar, keberadaan unsur-unsur tersebut masih mencukupi untuk tumbuh secara alami dan normal. Akan tetapi, untuk tanaman yang sengaja ditanam dan dirawat oleh manusia, dengan tujuan dipetik hasilnya atau dipanen disebut tanaman budidaya, unsur-unsur hara dari alam lama-kelamaan mulai berkurang. Untuk memberikan hasil panen yang optimal dan dalam kurun waktu yang relatif singkat, manusia harus memberikan tambahan unsur hara sendiri yang berimbang dan memadai. Bahan-bahan sumber unsur hara yang ditambahkan secara sengaja itu disebut pupuk. Jadi pupuk adalah suatu bahan yang mengandung unsur hara atau nutrisi yang diberikan secara sengaja bagi tanaman, guna mencukupi kebutuhan unsur-unsur hara yang kurang tersedia di alam untuk mempercepat dan mengoptimalkan pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas tanaman.